Investigasi.news diduga asmara dan kooptasi jabatan langgengkan kekuasaan. Kades-kades meradang di ujung belati hak prerogatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Insya Allah sahabat membaca dilancarkan seluruh aktivitasnya, dikabulkan segala doa-doanya, dan senantiasa katong semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ada satu berita yang menggelitik dan populer di sejumlah platform media sosial beberapa hari terakhir. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang melarang pemberitaan menyinggung soal asmara hingga privasi, ada yang sumpah serapa di saat amarah memperkeruh sistem pemerintahan. Penasaran? Ayo kita baca beritanya. Dan seperti biasa kita akan memberikan respon ala Baba Topa. Tapi sebentar dulu, ada yang mau disampaikan. Semalam Baba Topa mendapat hadiah protes dari kurang lebih 10 orang penggemar. Jalah. So ada penggemar yaitu soal konten DOB Mangoli Raya. Mereka bilang bahwa Baba Topa ini kayaknya sudah bergabung dengan Pemda ini, sudah promosi kegiatan Pemda ini. Kasihan. Konten YouTube ini, Sula Reaction, ini adalah konten membaca berita apa saja. Dan kita tentu merespon sambil mengkaji, menguji kewarasan isi berita tersebut. Begitu kira-kira. Karena membaca untuk kebaikan, tidak ada yang melarang. Oke, selamat membaca. Investigasi.news memberhentikan dan mengangkat atau memutasi pegawai aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Sula adalah menjadi hak mutlak dari Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsimus. Hanya saja idealnya pengangkatan, pemberhentian atau mutasi tersebut didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sejarah mencatat, menurut Investigasi News, bahwa pemerintahan di masa Bupati Vivian ini pernah melakukan kesalahan fatal, akhirnya dipaksa untuk mengembalikan pejabat ke posisi semula akibat demosi pegawai yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini masyarakat kembali disajikan dengan tontonan menarik berupa akrobatik kooptasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Vivian Adiningsimus. Pasalnya, pengangkatan kembali Kamarudin Mahdi sebagai inspektur pada Inspektorat Pemda Kepulauan Sula dinilai mengabaikan surat edaran Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 1/SE/1/2021 kalau tidak salah, tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Di berita ini, Investigasi.news memasukkan kutipan salah seorang ASN sebagai sumber. Ini kutipannya. Seharusnya yang menjadi pelaksana tugas pelaksana tugas inspektur itu haruslah orang yang setara dalam jabatannya dan setingkat di bawahnya, misalnya eselon 3. Dan Pak KM ini statusnya adalah staf di kantor kecamatan Mangoli Utara Timur Fala Bisaya. Masa langsung loncat ke jabatan eselon 2? Wah. Ngeri sedap. Oke, dan tunggu dulu. Nanti kita akan merespon berita setelah kita membaca berita ini. Oke, Jang Bayogo. ASN tadi juga mengira bahwa hubungan emosional Bupati dan KM ini, ya tanda kutip ya, yang kemudian melanggengkan pengangkatan KM menjadi pelaksana pada inspektorat ya, pada kantor inspektorat itu. Faktanya demikian. Ini kata sumber. Apakah kita munafik atau tidak berani berkata jujur? Logikanya Pak KM hanya staf di kantor camat. Tapi kenapa setiap kegiatan Ibu Bupati beliau selalu mendampingi? Di
Misalnya di Jakarta, di Bali, kemarin di Jatinangor, di mana ada bupati, kok ada Pak Kamarudin di situ? Padahal dia ini staf kantor camat lagi. Nah, ini sumber yang bilang, data investigasi news awal Desember 2023 ini, KM atau Kamarudin Mahdi memang kembali menjabat sebagai pelaksana tugas Inspektorat Pemda Kepulauan Sula melalui SK Bupati nomor 839 sekian. Sahabat membaca, bagaimana respon Anda? Ini yang seru. Benarkah lantaran asmara tai kucing merasa coklat? Tai kucing terasa coklat. Oke, kita merespon bersama-sama. Kita hanya bisa menafsirkan, kita hanya bisa menduga-duga sebagai masyarakat, sebagai warga Kepulauan Sula, dan kita juga bisa berpendapat. Sebab jabatan memang banyak aturannya. Eselonisasi birokrasi memang sangat teratur dan ada pembatasan di sana. Bahkan hak prerogatif bukanlah hak yang mutlak, karena di sisi lain ada kewajiban yang harus ditunaikan. Sekali lagi, hak prerogatif bukan hak mutlak, karena di sisi kewajiban harus pula ditunaikan. Kewajiban seperti apa? Ya kewajiban mengikuti rambu-rambu, aturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku. Jangan karena kekuasaan dan bukan pula karena melekat hak prerogatif, lantas katorang membenarkan sepenggal lirik lagu Manado ya, bahwa biar jo torang dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Itu ada judul lagu seperti itu. Ini birokrasi pemerintahan kasiang. Soal angkat mengangkat harusnya investigasi news ini dalam berita ini agak sedikit kurang karena tidak mengkonfirmasi kepegawaian. Kita juga takut jangan-jangan aturannya sudah direvisi. Orang yang staf bisa jadi pimpinan. Nah, ini yang harus kita konfirmasi supaya bisa duduk perkaranya jelas ya, investigasi news. Oke, dan kita tinggalkan urusan itu, kita fokus ke yang lain. Bahwa kembalinya Kamarudin ke kursi inspektur menimbulkan pertanyaan miris. Mengapa dia itu masuk lagi ke jabatan itu? Padahal ada proses hukum dalam tahap penyelidikan di Kapolres soal di Kepolisian Resort Kepulauan Sula soal dugaan korupsi dana pengawasan di Inspektorat Kepulauan Sula senilai lebih dari 1 miliar. Dan penyidik sekarang sedang menunggu hasil pemeriksaan BPKP tentang kerugian negara. Dan yang bersangkutan KM ini diduga terlibat di sengkarutnya dana pengawasan di Inspektorat Kepulauan Sula. Dana yang seharusnya mendorong pelaksanaan aktivitas kegiatan di internal inspektorat. Nah, sahabat pembaca, asiknya di sini. Kalau Kamarudin diduga terlibat karena yang bersangkutan pernah jadi inspektur, kemudian Kamarudin pernah diturunkan jabatannya menjadi staf pemerintah di Kecamatan Mangoli Utara, kemudian diangkat atau overlapping. Istilah sepak bola ini. Diangkat overlapping ke inspektur. Bagaimana dengan sejumlah kepala desa di kabupaten ini yang diberhentikan gara-gara dugaan salah kelola anggaran desa. Kades diberhentikan dengan alasan pembinaan. Selama ini terkesan dibiarkan terlantar kok. Bahkan ada yang mendapat stigma sebagai kepala desa korupsi oleh masyarakatnya yang memilihnya demikian. Sungguh keadilan ini seperti apa? Hak prerogatif bupati seperti apa? Kalaulah kades terindikasi menyalahgunakan keuangan desa, mengapa kabar pemerintahan, inspektur hingga bupati tidak melanjutkan ke aparat penegak hukum APH untuk diproses? Minimal masuk ke tahap penyelidikan APH kayak dana pengawasan inspektorat. Kendalanya di mana? Dan apa susahnya? Hak politik dan kewenangan seorang kepala desa yang diperoleh melalui pemilihan langsung saja bisa dipreteli seperti ini. Kok urusan sepele untuk menjarakan mereka tidak bisa dilakukan? Nah,
Sejumlah kades tentu akan meradang, dan mereka meradang di ujung hak prerogatif. Nah, sementara Kamarudin Mahdi yang diduga terlibat dan kasusnya sedang dalam tahap penyelidikan, dibiarkan melenggang manis menduduki kursi kekuasaan sebagai instruktur. Apakah Haji Kamaludin Uma Sangaji, inspektur sebelumnya, dinilai berkinerja buruk dibanding Kamarudin? Ini pertanyaan. Sahabat membaca, lebih dari seratusan ribu pasang mata manusia di Kepulauan Sula ini mestinya dibuat tercengang dan bahagia atas terobosan, atas torehan prestasi dan bukti pengabdian gilang gemilang dari hari ke hari, dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain. Karena pemerintahan ini lahir dari rakyat. Dan hal ini berawal dari niat baik rakyat, dari dalam hati kalbu mereka. Di ujung jari, di ujung ibu jari dan telunjuk ini kedaulatan kepemimpinan itu lahir. Ayo, kita hibur rakyat dengan karya-karya yang baik. Mumpung Anda diberi kuasa. Sahabatku yang budiman, kita ketemu di konten selanjutnya. Selamat membaca.